cita-citanya bagi Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Aulia Pratama Wardani. Sekarang saya duduk di kelas 3 SD. Nah teman-teman, tahu tidak lagu yang saya nyanyikan tadi? Betul sekali, lagu yang saya nyanyikan tadi berjudul Ibu Kita Kartini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk di bulan April, di mana bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu Kita Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Sosok Ibu Kartini inilah yang menjadi contoh penyemangat wanita Indonesia. Seperti cerita yang akan saya bawakan yang berjudul Perjuangan Ibu Mijan. COVID-19 merupakan momok bagi dunia termasuk Indonesia. Sudah 1 tahun lebih COVID-19 melanda kita. Banyak korban berjatuhan karena wabah tersebut. Bukan hanya di kota besar, di desa pun mengalami dampak tersebut. Gelombang PHK besar-besaran, mencari pekerjaan sulit, semakin berat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jika dalam satu keluarga yang mencari nafkah hanya 1 orang, itu sangat berat. Jadi ibu harus ikut turun tangan untuk membantu mencari nafkah. Dan cerita ini dialami oleh keluarga Ibu Mijan. Ibu Mijan mempunyai 2 orang anak yang masih bersekolah. Singkat cerita, Ibu Mijan sekarang membantu mencari nafkah sebagai penjual sayur keliling. Setiap pukul 5 pagi, Ibu Mijan bergegas ke pasar untuk membeli sayur. Pukul 5 pagi biasanya belanjaan sudah komplit. Tetapi sebelum mengelilingkan dagangan, Ibu Mijan singgah di masjid untuk menunaikan sholat subuh dan beristirahat sejenak sembari berharap agar dagangannya laris dan barokah. Pukul 10 pagi, Ibu Mijan biasanya sudah sampai di rumah. Jika dagangan yang dibawa belum habis, biasanya dijajakan di rumah. Dan kedua anak Ibu Mijan menunggu dengan senang dan berharap buah tangan dari ibu tercinta. Sambil menikmati makanan yang dibawakan ibu, kedua anak Ibu Mijan selalu memijit kaki dan bahu Ibu Mijan dan sesekali berkata, "Saya pijit ya Bu, biar capek ibu hilang." "Iya Le," ucap Ibu Mijan sambil tersenyum. Pukul 12 siang, biasanya Pak Mijan pulang dari sawah. Dahulu Pak Mijan adalah seorang buruh pabrik di Jakarta. Karena terkena PHK, jadi pulang kampung dan ikut menggarap sawah tetangganya. Dan sambil menunggu Pak Mijan membersihkan diri dari sawah, Ibu Mijan dan anak-anaknya mempersiapkan makanan untuk disantap. Tetapi sebelum makan bersama, biasanya mereka melakukan sholat zuhur berjamaah. Pukul 1 siang, biasanya Pak Mijan kembali ke sawah dan ibu dan anak-anak biasanya melanjutkan aktivitas dan ibu melanjutkan aktivitas di dapur untuk membuat rempeyek kacang yang dijajakan kepada tetangganya. Pukul 3 sore, Ibu Mijan dan anak-anaknya biasanya menyusul Pak Mijan ke sawah sambil menjajakan rempeyek ke tetangga. Pukul 5 sore, mereka kembali di rumah dan langsung membersihkan diri. Tidak lama kemudian, azan maghrib berkumandang dan mereka sholat maghrib berjamaah di surau tak jauh dari rumah mereka. Setelah makan bersama, Ibu Mijan mengambil dompet untuk menghitung hasil penjualan hari ini. Selembar demi selembar mereka tata dengan rapi, dan uang koin dimasukkan ke celengan bambu yang dibuat Pak Mijan untuk anak-anaknya. Rasa syukur selalu tampak dari wajah Bapak dan Ibu Mijan setelah menghitung uang. Dan Pak Mijan selalu berkata, "Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bu sudah membantu meringankan beban Bapak." "Ya Pak, sama-sama. Semoga pandemi ini lekas hilang dan Bapak bisa bekerja lagi seperti dulu." "Amin, amin," saut anak-anak sambil bergegas mengambil LPG. Sekian cerita ini, semoga dapat menginspirasi kita di tengah pandemi ini.